ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. Kapan bangun kita itu bermakna, kapan hidup kita itu bermakna? Kalau terpenuhinya tujuan apa hidup kita. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, bahwa tujuan hidup kita manusia ini adalah untuk beribadah kepada Allah, dan itu tidak boleh kita lupakan. Kalau bisa kita letakkan di depan kita, sehingga selalu terbaca oleh kita, terlihat oleh kita. Kalau kita taruh di belakang, nanti tidak ingat, tidak terlihat. Akhirnya kita hidup hanya sebagaimana hidupnya makhluk-makhluk Allah yang tidak tahu tujuan hidupnya. Jadi kalau bisa kita taruh di depan kita, tujuan hidup saya adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka kalau kita dititip harta, kita tahu guna harta itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Kalau Allah titipkan pangkat, jabatan, kuasa, kita tahu bahwa pangkat, jabatan, kuasa itu untuk ibadah kepada Allah. Allah titipkan sehat, Allah titipkan ilmu, Allah beri kita berbagai macam kelebihan, kita tahu semua itu adalah untuk ibadah kepada Allah. Itu kalau ibadah itu diletakkan di depan. Tapi kalau ibadah itu diletakkan di belakang, sering dia ketinggalan, sering dia kelupaan, sering dia tidak kita ingat. Inilah yang banyak terjadi menimpa kehidupan kita manusia ini. Nyata-nyata Allah menyebut, "Hei manusia, kuciptakan kamu adalah untuk ibadah kepadaku. Hei jin, aku ciptakan kalian tuh untuk ibadah kepadaku." Tapi karena ditaruhnya di belakang, akhirnya ketinggalan terus. Padahal kematian itu makin dekat. Padahal masa akhir itu makin dekat. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, akhirat itu makin dekat kepadamu, dunia itu makin jauh daripadamu. Jadilah kamu anak-anak akhirat, jangan menjadi budak-budak dunia. Karena saat ini kamu beramal, kamu tidak diminta hisab, tanggung jawab. Tapi besok hari hisab, kamu tak bisa lagi beramal, maka beramallah. Ya alhamdulillah, ini sebagai mukaddimah awal, saya mengingatkan diri saya dan mengajak keluarga saya semuanya untuk meletakkan dalam perjalanan hidup yang singkat ini ibadah itu di depan, sehingga nampak terus oleh kita. Lagi asik main poli misalnya, asik main bola kaki, asik main musik, atau asik kita dengan dunia ini dengan macam bentuknya, ingat kita di depannya ada ibadah. Sehingga ketika suara azan berkumandang, tidaklah sempat azan berkumandang, kita sudah duluan untuk mempersiapkan diri. Itu harapan, itu istilahnya masukan, dan itulah sebenarnya hakikat kenapa Allah Ta'ala menciptakan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Namun saya juga tidak menginginkan kepada kita semua memandang ibadah itu sempit, tidak. Maka oleh para ulama, ibadah itu nanti dibagi kepada ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ada ibadah yang sudah ditakar, yang sudah ditentukan, itu namanya mahdhah. Gak bisa lagi diotak-atik, itu namanya ibadah mahdhah. Tapi ada yang ghairu mahdhah, tidak ada takarannya, tapi dia continue terus menerus beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini mengambil kepada
satu sifat utama kita yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku atau korbanku, sembelihanku, hidupku, matiku untuk Allah Rabb semesta alam.